Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang saya berada di Balikpapan untuk menghadiri Muslim Vibes, acara semacam pameran untuk UMKM Muslim, dan saya ketemu dengan saudara saya Akhun Al-Fadil Uki. Nama Ustaz? Nama lengkapnya sih? Muhammad Kautsar. Subhanallah, jauh sekali. Oh, saya kira namanya Muhammad Kautsar dari Uki apa? Dari kakak dulu punya teman namanya Uki. Terus waktu anak lahir dia manggil Uki terus karena punya sobat Uki. Jadi gitu. Sekeluarga jadi manggilnya Uki. Jadi panggilan Uki itu ada sejarahnya kayak? Ada sejarah. Nggak ada hubungannya dengan nama asli, dengan nama lengkap ya, Muhammad Kautsar. Masya Allah. Ini teman-teman pengen tahu. Ya kita sudah tahu tentang latar belakang antum. Nah, Ustaz. Tidak perlu untuk diverifikasi. Gimana sih caranya bisa tobat dari musik? Bisa tobat dari musik. Awalnya Ustaz, awalnya memang karena waktu itu tuh istri pertama ngajak umroh dulu tuh. Itu berbarengan sama ada manggung di London waktu itu. Manggung di London? Di London. Sampai London? Sampai London. Bahasa apa itu manggungnya? Tapi komunitasnya biasanya di KBRI misalnya. Oh gitu. Gitu. Tapi qadarullah batal gitu. Karena dalam dulu waktu mau umroh tuh ngerasa kayaknya kalau umroh tuh harus baik dulu. Maksudnya harus soleh dulu. Terus takut ya kita orang awam dulu taunya akan kejadian hal-hal yang aneh segala macam lah gitu. Qadarullah memang batal manggungnya. Terus ngikut istri, ya udah kita umroh aja ke sana gitu. Kebetulan juga anak udah lahir, terus berangkat sama anak juga pada saat itu. Cuma alhamdulillah di sana benar-benar nggak seperti yang diceritain banyak orang waktu itu gitu. Nanti akan kejadian apa, nanti dosa kamu akan dibalas langsung di sana segala macam. Oh gitu ya. Hal-hal yang aneh lah pokoknya gitu. Tapi siapa yang belum tobat maka di sana nanti akan dapat hukuman. Dan di sana banyak sempat ngobrol sama orang Pakistan, dia bahasa Inggris itu. Maksudnya di situ kita lihat banyak, wah ternyata banyak perbedaan yang waktu di Indonesia saya pikir cuma satu cara gitu ya. Pas di sana dari cara sholat yang berbeda, pendapat mereka beda. Pulang dari sana intinya kayaknya banyak yang saya belum tahu tentang Islam, karena kadang-kadang kita kira kita udah tahu tentang Islam gitu, beres SMA tuh udah yang penting udah bisa sholat, udah bisa puasa gitu ya. Jadi dalam bayangan teman-teman gitu ya? Iya. Barangkali bayangan Mas Uki sama seperti bayangan mereka. Kayaknya kurang lebih seperti itu, Ustaz. Maksudnya merasa sudah, karena kalau udah beres lah. Iya, kalau kita misalnya dengan teman-teman yang sama gitu ya, kita ngerasa ya udah sholat udah ngerti, puasa udah ngerti segala macam. Jadi wudu udah tahu, wudu kurang lebih udah mandi tahu. Besar udah ngerti. Iya, tapi ternyata pas pulang dari sana, karena waktu itu lagi ada, Masya Allah, pada saat itu tuh pengisi di Nabawi itu Ustaz Firanda, dan beliau juga ngisi di salah satu di kajian kita waktu umrohnya itu gitu. Karena nanya tentang sesuatu gitu. Nah, ternyata yang beliau jawab, mana kaget, oh ternyata gitu. Ternyata banyak sekali yang harus dipelajari gitu. Nah ketika pulang itu nggak tahu dalam diri saya ada rasa, saya udah kasarnya saya udah bersuci di Makkah, jangan sampai ternodai lagi ketika pulang gitu. Jangan sampai kayak kita memegang sesuatu hal yang berharga gitu. Tapi kalau kita berarti menyadari kalau sebenarnya dunia musik itu kotor. Iya, Ustaz. Sebenarnya pulang dari sana pun juga saya udah berhenti manggung di tempat yang menjual alkohol. Jadi kan memang kalau kita manggung tuh ada kayak di outdoor yang sponsornya rokok, ada yang sponsornya mungkin di klub malam yang mereka menjual, maaf ya, minuman keras. Kayaknya itu pun nggak bisa dibantah karena semua orang, walaupun gitu kita semua ada yang berbeda tentang musik, tapi kalau semua ditanya tentang gimana pendapat alkohol, pasti mereka nggak akan setuju. Gitu. Maksudnya kalau mereka tahu itu haram gitu, otomatis kan mendapatkan uang dari sana juga. Otomatis haram. Nah itu salah satu bukti ya. Ini kalau ditempel dengan yang kotor, serasi. Iya. Itu musik ditempel dengan hal yang kotor, serasi. Ya. Makanya ditempel dengan klub-klub malam, jual miras dan seterusnya. Dan waktu itu sangat mengherankan itu bagi saya gitu. Ketika pulang umroh juga di bandara Soekarno-Hatta, kalau kita lihat kalau di bandara internasional yang pertama kali di toko itu ada toko whisky, toko minuman keras kan di bandara kita. Yang minuman itu, iya kan, kalau kita di duty free di Jakarta di Terminal 3 kita landing dari bandara internasional gitu. Dan memang karena itu duty free gitu, nggak bebas pajak. Heran gitu, sempat heran kok kita ini negara Islam terbesar di dunia tapi
pintu masuk gerbang bandara itu menjual. Saya kira minuman lunak itu, bukan keras. Kasarnya, Masya Allah. saya kaget aja itu ya, maksudnya mulai perlahan-lahan berpikir gitu, ini ada yang salah nih kayaknya nih. Terus berdoa, itu aja saya berdoa, minta petunjuk, selalu minta doa ya Allah pahamkan aku agama, agama ini gitu. Minta dipahamkan agama. Sambil sempat waktu dulu tuh, waktu dari umroh sana tuh sempat dengar kajian yang dulu sahabat itu mempraktekkan 10 ayat dulu, baru pindah lagi 10 ayat berikutnya gitu. Nah, saya coba setiap harinya tuh 10 ayat baca sama baca tafsirnya, gitu aja sambil berdoa. Ya Allah pahamkan aku agama, sampai puncaknya ada kajian tentang para sahabat, Ustaz. Pada saat itu dibahas tentang 5 Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair ya Ustaz, sama Abdullah bin Amr bin As, 5 itu gitu. Dan hadis-hadis apa aja yang turun dari mereka gitu, dari bagaimana kedudukan mereka di bagi agama ini gitu. Dan perkataan mereka tuh begitu ditinggikan, sampai-sampai perkataan orang di zaman sekarang pun kalau misalnya ada perkataan sahabat ini mah kasarnya, apalagi Abdullah bin Mas'ud, udahlah kelar gitu ibaratnya gitu. Dari situ mulai berpikir kasarnya Islam fundamental itu ya, kembali kepada Islam yang sebagaimana pemahaman mereka gitu. Itu kayaknya masuk sih gitu, maksudnya ngapain saya ngambil pendapat orang-orang yang zaman sekarang, tapi ternyata orang zaman dulu yang kedudukannya lebih jelas, ada yang dijamin surga juga, mendingan ngambil itu, contohnya lebih baik gitu pada saat itu, sempat berpikir seperti itu. Masya Allah. Sampai terakhir mengganggu itu sekitar 3 tahun sih, 3 tahun sebelum keluar tuh udah menggeluti gitu. Terus dari masa 3 tahun tuh masih manggung, masih mencari, tapi di tahun setelah 1 tahunnya berhenti main dulu di kafe, di tempat-tempat yang menjual minuman keras, jadi perlahan-lahan gitu sambil mencari terus. Itu nggak dicari sama temennya, kalau ini ada manggung di kafe, kenapa kamu nggak ikut? Berarti ada penggantinya. Sebenarnya udah menyampaikan sih bahwa ini, maksudnya saya berpendapat memang itu udah jelas haram ya kalau miras, dan saya nggak bisa manggung di tempat atau saya berpenghasilan dari yang jelas-jelas kalau ini nggak ada ikhtilaf lah. Masalah khamar, kalau semua nanya orang muslim pasti haram udah gitu. Jadi mereka sendiri mengakui ya. Tahu. Masya Allah. Baik, ini saya ingin tanya ini, mereka ini kan menghibur ya. Betul. Namanya musik itu kan menghibur. Sejatinya para penghibur ini, pemain musik ini, tingkat stresnya sejauh mana? Sangat. Kalau saya berbicara saya pribadi aja ya, mewakili diri saya sendiri. Kalau saya sendiri bilang sangat-sangat stres. Karena untuk menghibur tuh membutuhkan materi untuk menghiburnya gitu. Ya, kita harus belajar, mikir ya. Materinya apa? Lalu akan ada kekecewaan apabila kita menghasilkan sebuah materi dan tidak seperti ekspektasi gitu. Jadi tekanannya sangat tinggi gitu. Karena kita lihat, saya pernah mendapati ya, kalau musisi udah banyak yang kita lihat di luar negeri, mereka yang sampai tingkat bunuh diri ada, yang drugs ada gitu. Bahkan beberapa komedian pun juga yang saya tahu, ada beberapa komedian di luar juga yang sebelum naik pun juga mereka setengah-setengah mabok gitu. Ngedrak dulu? Iya, setengah. Mabuknya bagaimana? Khamar apa? Saya nggak tahu betul. Ada sih, mungkin ada yang saya tahu kayak putau kayak gitu juga. Karena orang mabuk tuh agak-agak lucu gitu. Gitu. Jadi, dan itu mengurangi stresnya apabila kalau penonton nggak pada ketawa gitu, dia aja sih tetap fun aja gitu. Dan kalau menurut saya memang tingkat stresnya tinggi ya, tekanan untuk membuat sesuatu hal yang kreatif itu tekanannya tinggi gitu. Masya Allah. Jadi penghibur belum tentu dirinya terhibur gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Saya sendiri pun juga ketika manggung selalu dalam benaknya pengen cepat beres aja nih manggungnya, karena yang kita lakukan tiap hari itu aja gitu, rutin itu. Mungkin penonton jadi nggak betah sambil, ada saatnya nggak betah juga. Kalau penonton kan melihat kita mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya, padahal yang kita tampilkan juga sebenarnya itu aja. Dan kita yang tampilnya tiap hari juga akan ngerasa gini-gini aja sih gitu. Hari ini gini, besok gini, jadi sama-sama aja gitu. Jadi justru itu stres ya, karena tiap hari beda. Kalau main bola atau olahraga kita dapat lawan yang beda. Kalau ini kan tiap hari, kalau kita udah tur gitu ya, berapa puluh kota, yang kita lakukan kan itu aja, berulang. Bahkan ada beberapa kota yang sampai kita lupa nama kotanya apa, sampai salah nyebut gitu yang jadi benar-benar kalau tingkat stresnya tinggi. Masya Allah. Nah, itu jadi salah satu di antara bukti kalau memang musik itu sesuatu yang mubah dan bisa menghibur, dengan alasan kan menghibur. Buktinya penghibur sendiri dia mengalami stres. Bahkan
sempat berpikir kayak gini kan, Gimana? Ustaz. Katakanlah kalaupun misalnya boleh musik gitu ya, tapi hal-hal yang terjadi di sekitar musisi itu sendiri, mereka sendiri sudah sepakat bahwa itu nggak boleh gitu. Maksudnya Contohnya kayak gini, kita katakan musik itu misalnya halal boleh, terus antum main di kafe yang menjual miras, kan udah nggak bisa berbeda pendapat, antum juga tahu itu bahwa itu haram. Iya. Jadi kalaupun kita menghalalkan musik, tapi manggung dan mendapatkan uang di situ aja kan udah jelas gitu. Jadi dia akan terliputi oleh hal-hal yang haram. Ikhtilat tumpah fans, apalagi kadang-kadang nih kalau kita manggung biasanya suka nyewa pawang hujan, Ustaz. Ya kan? dari mulai pelanggaran akidah, dari mulai pelanggaran kalau namanya hubungan Iya. antar lawan jenis nggak bisa dibatasi sudah ya. Jadi udah nggak usah ngomongin hukumnya dulu deh. Maksudnya yang kalian alamin aja dulu di sekitar sini gitu, yang udah jelas-jelas, udah sangat-sangat clear gitu. Itulah dia. Sesuatu yang kotor hanya layak ditaruh di tempat yang kotor. Kalau emang ini bersih, maka dia tidak akan layak untuk di tempat yang kotor. Ya. Dan kalau ini bersih, coba sebelum Jumatan kasih kayak gitu. Apa kira-kira komentarnya? Allah Ustaz. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka berpikirlah baik orang yang masih punya akal. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.